Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sehat selalu. Sungguh suatu anugerah tersendiri kalau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kebugaran. Mari kita akan tanggapi anugerah Tuhan tersebut dengan menyambut undangan Tuhan dalam ibadah. Sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita akan datang dalam hadirat Tuhan sambil menyanyi, saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja. Kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup memang tidak mudah. Ada banyak masalah yang menjadi bagian hidup ini. Namun jangan menyerah, karena kita tidak sendirian menghadapinya dalam situasi yang sesulit apapun. Ada keluarga, rekan, sahabat, dan terlebih ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Pemazmur mempersaksikan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur pasal 37 ayat 24. Mari kita sambut dengan menyanyikan dari NKB 167 bait 1 dan 3. Tuhan Yesus sahabatku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membuka, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan masih adakan persekutuan atas kami, jemaat-Mu GKI Wonogiri, walaupun pertemuan ibadah kami harus terjadi dalam persekutuan rumah tangga karena situasi di kota kami yang kurang mendukung kami untuk mengadakan ibadah temu muka di gereja. Tetapi kami tetap mengucap syukur bahwa persekutuan umat tetap terjaga dan pelihara. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaatnya yang di Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 7, perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Dalam badai tofan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus, grup musik Kus Plus pada zamannya merupakan grup musik yang populer serta produktif dalam mencipta lagu, baik itu lagu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kus Plus juga menciptakan beberapa lagu bahasa Inggris, juga lagu-lagu dalam bahasa Jawa.
Lagu Kus Plus tidak hanya menghibur, namun ada lagu yang punya pesan moral. Nah, contoh lagu yang punya pesan moral adalah judulnya Ojo Podo Nelongso. Nah, sepenggal syair lagu tersebut bunyinya demikian. Jo podo nelongso, jamane jaman rekoso, urip pancen angel, kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng, ulat aja peteng, nek dikongkon ya sing temen. Nah, itulah sepenggal syair dari lagu Jo Podo Nelongso. Nah, tadi dikatakan bahwa lagu Kus Plus juga ada yang punya pesan moral. Nah, kalau demikian, apa pesan moral dari lagu Jo Podo Nelongso? Nah, dari syair yang tadi saya nyanyikan, ada pesan moral, yaitu tidak ada kehidupan yang lebih baik tanpa ada perjuangan untuk mendapatkannya. Dan karena upaya untuk terus berjuang. Jadi pesan moralnya adalah tidak ada kehidupan yang lebih baik tanpa ada perjuangan untuk mendapatkannya. Karena itulah upaya untuk terus berjuang perlu dilakukan demi kehidupan yang lebih baik. Dan upaya terus berjuang itu juga bagian dari iman. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dalam bacaan kita tadi surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 7 mencatatkan Paulus memuji jemaat-jemaat Makedonia atas tindakan iman mereka. Nah, pertanyaannya, apa tindakan iman yang telah dicontohkan atau dilakukan oleh jemaat Makedonia yang membuat Paulus terpesona? Saking terpesonanya, maka Paulus menjadikan ini suatu contoh atau teladan bagi jemaat-jemaat lainnya yang dilayani oleh Paulus. Nah, akan saya bacakan ayatnya yang kedua sampai yang ke-5. Itulah juga tindakan iman yang Paulus pandang baik. Nah, ayat 2 sampai 5. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, Paulus bersaksi, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, dari keterangan ayat 2 sampai 5 kita mendapat kesimpulan bahwa jemaat-jemaat Makedonia adalah orang-orang yang penuh syukur. Nah, tadi ada keterangan sangat miskin dan dicobai dalam berbagai penderitaan. Bukan cuma dicobai karena penderitaan, tetapi keterangan Alkitab pelbagai, berarti banyak pencobaan. Penuh syukurnya di mana? Nah, sekalipun sangat miskin dan dicobai dalam pelbagai pencobaan,
Namun apa? Namun jemaat-jemaat Makedonia, mereka tidak menyalahkan keadaan. Buat apa saya jadi pengikut Kristus? Buat apa saya jadi orang Kristen? Kalau ternyata kami tetap miskin. Buat apa rajin ke gereja kalau keadaan perekonomian ya tetap sama saja? Nah, itu tidak nampak pada jemaat di Makedonia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekalipun mereka sangat miskin dan dicobai dalam berbagai penderitaan, tetapi mereka punya kepedulian yang tinggi. Dan ini dibuktikan bahwa mereka tidak minta permakluman, malah mereka dalam tanda petik memaksa Paulus supaya mereka juga diizinkan untuk terlibat dalam penggalangan dana kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Jemaat Yerusalem yang pada waktu itu sedang mengalami juga penderitaan karena bencana. Jemaat Makedonia malah memaksa Paulus, berilah kami kesempatan terlibat dalam penggalangan dana. Dan itu diwujud nyatakan bahwa mereka juga sekalipun sangat miskin dan sedang dicobai pelbagai penderitaan, tetapi mereka ambil bagian dalam memberikan donasi. Dan yang ketiga, yang ada kaitannya dengan tindakan yang kedua, hal memberi donasi kepada jemaat Yerusalem yang sedang dalam penderitaan oleh karena bencana, itu dilakukan atas kemauan dan kesadaran penuh. Bukan karena pekewo, yang lain memberi, masa kami tidak memberi? Jadi memberi bukan karena juga sukacita sukarela, tetapi karena pekewo. Itu tidak terjadi pada jemaat Makedonia. Mereka memberi donasi atas kemauan dan kesadaran penuh. Yang keempat, mereka punya pola pikir yang tepat. Nah, apa pola pikir yang tepat? Bahwa mereka tidak terfokus pada diri sendiri. Tadi ayatnya yang kelima mengatakan mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Coba kalau jemaat Makedonia memikirkan diri sendiri, pasti dalam pola pikir ya minta permakluman, minta dispensasi. Kenapa kok minta dispensasi? Kami orang miskin. Kami bukan cuma miskin, kami sedang mengalami banyak pencobaan. Tetapi mentalitas ini tidak dinampakkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pertanyaannya, apakah dengan memberi bantuan maka jemaat Makedonia jadi lebih baik kondisi hidupnya? Tadi kan dikatakan bahwa tak ada kehidupan yang lebih baik tanpa ada perjuangan. Nah, apakah dengan memberi bantuan lalu kondisi hidup jemaat Makedonia menjadi lebih baik? Tentu tidak. Nah, kalau tidak mengubah keadaan, di mana kehidupan yang lebih baik dengan perjuangan yang dilakukan oleh jemaat Makedonia? Memang kondisi perekonomian mereka tentu tidak serta-merta lebih baik dari yang sangat miskin menjadi sejahtera atau bahkan kaya, ya tidak. Tetapi bahwa ada kehidupan yang lebih baik, dan itulah juga teladan Kristus. Apa itu? Hidup saling mempedulikan. Nah, inilah membuat kehidupan menjadi lebih baik. Tatkala satu sama lain juga ada kesediaan saling mempedulikan, dan itu jemaat Makedonia menjadi pelopor dalam hal tersebut.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hidup memang susah, tetapi jangan mudah menyerah. Menyerah pada keadaan, menyerah untuk juga kemudian minta permakluman atas kondisi yang dialami, menyerah dan kemudian tidak bersedia memberi. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat tayangan video yang berikut ini. Tadi sudah Bapak Ibu lihat videonya. Ada dua anak, satu anak jalanan, satu anak orang kaya. Video ini viral minggu yang lalu. Kenapa? Para netizen memberikan juga komentar-komentar positif, baik kepada anak jalanan juga kepada anak orang kaya, tak terkecuali kepada bapak anak tersebut. Dalam video tadi juga pertontonkan, ada anak jalanan membawa seperti kain kanebo untuk membersihkan mobil, karena itu pekerjaannya mencari juga tambahan uang untuk penghidupan keluarganya. Dan anak itu juga nampak kelaparan. Anak itu juga nampak lusuh. Lalu di mobil mewah dibukakan kaca dan nampak anak orang kaya. Anak itu bercengkerama tanpa tanggung-tanggung dan lalu mengeluarkan sesuatu, ternyata mainan mobil-mobilannya. Dari tampilannya harganya mahal. Dan setelah dibuat mainan, anak jalanan ingin mengembalikan, tetapi ada seperti gaya tubuh yang mengatakan ambil saja, walaupun tidak nampaknya. Kemudian si anak jalanan itu mengambil mainan itu dan dibawa pulang. Si anak jalanan melihat nampaknya anak orang kaya itu kelaparan karena ada juga antrian mobil yang panjang, mungkin karena macet panjang. Dia kelaparan, tidak mungkin turun. Lalu anak orang kaya itu mengeluarkan uang, diberikan. Nah, si anak jalanan tanggap, pasti butuh snack atau makanan ringan untuk sekedar mengganjal perut. Tak berapa lama anak jalanan memberikan juga keripik kepada anak orang kaya, dan tanpa tanggung-tanggung mereka menikmati keripik itu bersama-sama. Inilah Bapak Ibu, tampilan bahwa tidak mudah menyerah oleh keadaan nampak dari juga anak jalanan itu, dan mau peduli juga ditampilkan oleh anak orang kaya. Bahkan mereka bercengkerama layaknya teman dekat dalam tayangan video tersebut. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga saya? Adakah kita punya semangat juang yang tinggi, semangat tidak mudah menyerah, menyerah pada keadaan, menyerah juga untuk kemudian minta permakluman atas segala penderitaan yang kita alami? Atau kita mau meniru seperti mentalitas jemaat di Makedonia? Kiranya kuat kuasa
Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Padanya dalam keadaan seperti saat ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, meski keadaan juga tidak mudah untuk membuat kita lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Yang demikian bunyinya: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan keseharian jemaat-Mu GKI Wonogiri, baik kami anggota jemaat maupun simpatisan. Berkatilah kami dengan iman, keyakinan, pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Biarlah tantangan, hambatan, rintangan, cobaan, godaan kehidupan yang juga belum berangsur lebih baik, janganlah itu memupuskan iman, keyakinan, pengharapan kami bahwa Engkau sanggup juga membuat apa yang terjadi dalam kehidupan ini, sekalipun itu juga pahit kami rasakan, menjadi kebaikan bagi kehidupan kami. Oleh karenanya, curahkanlah kuasa Roh yang Kudus yang akan meneguhkan, memampukan kami menapaki, menjalani jalan juga perjuangan iman, menjadikan kehidupan lebih baik dengan tidak mudah putus asa. Berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran, dijauhkanlah kami daripada sakit penyakit. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat kami yang dalam pemulihan, mereka yang terdampak corona dan dalam pemulihan. Tuhan berkatilah proses pemulihan saudara-saudara kami tersebut. Biarlah mereka tidak berlama-lama dalam isolasi mandiri. Mereka mendapatkan kesehatan, kekuatan, kebugaran, pemulihan yang sempurna padanya. Aktivitas, usaha pekerjaan, terlebih persekutuan, kesaksian, pelayanan juga bisa dilakukan lebih baik pula. Kami juga teringat akan situasi kota Wonogiri. Berkatilah kota kami, biarlah usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersinergi dengan kesadaran warganya. Makanya kami juga bisa memupus penyebaran virus corona lebih cepat. Dan oleh karenanya kondisi kota kami bisa kondusif kembali untuk bisa beraktivitas sekalipun masih terbatas. Geliat ekonomi bisa lebih baik
sekalipun ada pembatasan-pembatasan kegiatan, tetapi setidaknya geliat ekonomi juga nampak baik karena kondisi kota yang lebih kondusif. Berkatilah program pemerintah kami, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dalam rangka menggiatkan vaksinasi bagi warganya. Biarlah proses vaksinasi juga berlangsung dengan cepat. Berkatilah tenaga kesehatan, kiranya mereka juga dalam kondisi kesehatan, kekuatan, kebugaran yang tetap terjaga. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa dan oleh karenanya kami percaya. Satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, padanya kami berserah. Amin. Dan kini tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, karena wabah corona, sehingga kita tidak bisa ibadah temu muka di gereja seperti biasanya. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang rindu untuk memberi persembahan, maka bisa dikumpulkan dengan cara persembahan dapat dikumpulkan atau disimpan dulu dan diberikan saat ibadah temu di gereja. Yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri. Dan yang ketiga, atau apabila sempat, silahkan mampir ke gereja dan memasukkan persembahan pada kotak persembahan yang telah disediakan. Dan marilah kita memuji Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita dari Kidung Jemaat 444 2 kali, mengucap syukurlah. Dan kini marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas perlindungan dan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua masih bisa melanjutkan kehidupan kami dengan baik. Walaupun virus corona belum selesai, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, Engkau senantiasa melindungi kami. Tuhan, oleh karena itu sebagai rasa ungkapan syukur kami memberikan persembahan, kami membawa persembahan kami pada kesempatan ini. Kami tahu ya Bapa,
bahwa persembahan kami yang kami persembahkan hanyalah sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Kau yang akan memberkati, Kau yang akan menyucikan dan melayakkan uang persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat-Mu di sini, kiranya Engkau yang akan memberikan hikmat serta kemampuan, sehingga uang persembahan ini benar-benar dipergunakan untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan di sini. Dengarkanlah ya Tuhan akan segala seluruh doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah, masukilah kehidupan hari lepas hari, dan tetaplah teguh dengan segala pergumulan permasalahan yang ada di dalamnya. Karena itu terimalah berkat yang daripadanya. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.